Kupingkan ada sebuah faedah, sesuatu yang manfaat, maslahat buat kita semua sebagai manusia. An Wahb bin Munabbah, dari Wahab bin Munabbah, qala, telah berkata Wahab bin Munabbah. Jadi Wahab bin Munabbah telah berkata, wajadtu fit Taurati arba'ata astur. Aku melihat, aku membaca, aku menemukan fit Taurati, di dalam kitab Taurat, arba'ata asturin, akan 4 baris 4 jajar. Jadi Wahab bin Munabbah membuka dan melihat serta membaca dan memahami di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kalau kepada Nabi Daud, yaitu kitab Zabur. Kepada Nabi Isa, Injil. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Di dalam kitab Taurat ada 4 baris, 4 jajar. Yang pertama adalah kalimatnya, kalau dengan bahasa Arab, man qara'a kitaballahi ta'ala fadhanna an la yaghfirallahu lahu fahuwa minal mustahzi'ina bi ayatillah. Ya, kupingkan. Coba kupingkan. Ngerti orang bahasa Indonesia? Ngerti. Amel ngerti Amel? Nah, dengerin Mel. Yang pertama, barang siapa orang yang membaca kitab-kitab Allah, baik itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat bagi pengikut Nabi Musa di kala itu, membaca kitab Zabur bagi kaum Nabi Daud alaihissalam di saat itu. Kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jikalau di kala itu umat Nabi Musa membaca Taurat, kaum Nabi Daud membaca Zabur, kaum Nabi Isa membaca Injil, umat Rasul membaca Al-Quran. Jadi jikalau zaman sekarang kita membaca Al-Quranul Karim, kemudian punya anggapan, punya sangkaan, fadhanna alla yaghfirallahu lahu fahuwa minal mustahzi'ina. Kemudian orang tersebut punya anggapan, menyangka bahwasanya Allah tidak mengampuni akan dosanya, maka orang tersebut tergolong orang yang memperolok-olokkan Allah. Ngerti? Naon kati naon? Kati naon? Berarti kalau kita membaca Al-Quran walau ayatan, walaupun seayat, walau ayataini, walaupun 2 ayat, walau ayatin, walaupun hanya beberapa ayat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi barang siapa orang yang membaca Al-Quranul Karim,
maka dosanya akan diampuni. Sehari seberapa ayat kurang? Alhamdulillah. Oh nama alhamdulillah. Ya, kaguping dia istri ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, maka Allah akan mengampuni dosa. Jajan, mengampuni dosa. Dan orang yang membaca Al-Quran, maka dia sedang bicara dengan Allah Subhanahu, karena Al-Quran adalah bagian dari firman Allah. Memang berat membaca Al-Quran, berat. Padahal Al-Qurannya itu cuman setengah kilo, itu kurang. Tapi buat membaca sangat berat. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, Allah akan mengampuni dosa. Bahkan bukan hanya mengampuni dosa, ada manfaat yang lain, yaitu hati kita akan tenang. Ada bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, bidzikrillah, dengan ingat Allah, di antaranya membaca Al-Quran, tatma'innul qulub, akan tenang hati. Bahkan bukan hanya tenang hati, itu juga merupakan obat hati, tombok hati. Ikut ono obat perkorok itu ya, kayak gitu lain. Obat hati. Terus itu ada 4 perkara. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Baca Al-Quran. Jadi harus baca Al-Quran supaya hati kita tenang. Kedua, mengobati hati yang sedang sakit. Ketiga, diampuni dosa kita oleh Allah. Walaupun tadi baca Al-Quran berat. Dan orang yang menyangka, punya anggapan dengan membaca Al-Quran Allah tidak akan mengampuni dosa kita, maka orang tersebut orang yang memperolok-olokkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kurang teh upaya kenyang sebenarnya. Alhamdulillah Kaisar rajin baca Al-Quran. Ya Kaisar rajin baca Al-Quran. Bulan puasa tanpa disuruh ambil air wudhu, sholat dulu 2 rakaat, baca Al-Quran bulan puasa. Santrinya selalu gitu kan. Alhamdulillah. Bulan puasa rajin tadaruswan gantian sampai subuh. Beres lebaran Qurannya di mananya? Oh, nundana. Tuh yang pertama. Dengan membaca Al-Quran dosa kita akan diampuni. Dan orang yang beranggapan menyangka tidak diampuni adalah orang yang memperolok, mencemoohkan Allah, malah mencemoohkan ayat-ayat Allah. Bi ayatillah. Berarti kalau mencemoohkan ayat-ayat Allah, mencemoohkan Allah. Wa tsani yang kedua, man tawadha'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Yang kedua dikatakan di dalam kitab Taurat, barang siapa orang yang tawadu, rendah hati,
merendahkan hatinya lighaniyin kepada orang kaya, lighinau karena kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dini, maka telah hilang 2/3 agama. Jadi kalau ada orang kaya, kita merendahkan hati kita, kemudian terbawa dalam diri kita merendahkan diri kita terhadap orang kaya karena kekayaannya. Jadi nggak boleh. Apakah kita tidak boleh hormat kepada orang kaya? Boleh, boleh. Cuman lihat dulu faktornya karena apa. Kalau kita hormat karena orang kaya tersebut sudah tua, usianya di atas kita, agama menganjurkan. Bahkan di dalam kitab akhlak kita harus hormat kepada yang di atas kita. Atas artinya umurnya, usianya di atas kita, ilmunya di atas kita. Ya, jadi harus hormat. Tapi bukan karena kekayaannya. Sebab kalau karena kekayaannya tidak jauh ubah seperti binatang yang namanya anjing. Anjing itu akan hormat kepada orang yang memberikan tulang, dan dia akan menggigit kepada orang yang tidak memberikan tulang. Jadi akan nurut. Padahal harta adalah titipan Allah Subhanahu. Harta akan ditanya oleh Allah, min aina iktasabta wa ila aina tasarrafta. Jadi kalau kita merendahkan kepada orang kaya karena hartanya, maka bisa terjadi kita akan nurut walaupun bertentangan dengan agama. Kita akan patuh karena mengharapkan pemberiannya. Kita akan tunduk dengan harapan mendapatkan seperak 2 perak dari orang kaya. Nah, ulah. Kumaha itu carana? Tadi bahwa harta adalah titipan Allah. Jadi jangan silau dengan harta. Karena tidak sedikit orang jikalau kita kaya, jangankan dulur batur ge ngaku dulur gitu kan. Jadi kalau kita kaya, jangankan saudara, orang lain pun ngaku saudara. Sebaliknya, di mana kita susah, kismin, belangsak, makan Senin Kemis, jangankan orang lain, saudara pun ngaku orang lain. Kalau ada orang kaya tidak sedikit, ibarat gula di teanganku sirem. Sampai-sampai kentutnya, buang gasnya orang kaya, padahal bau. Kumaha ulang itu bau enggak? Enggak, sengit. Wangi. Sampai-sampai mengalahkan minyak kasturi, minyak misi putih, keelah ya, Masya Allah, diambil. Waduh, sebab kalau misalnya bicara jujur, wah nggak dapat duit. Kalau bicara jujur, takutnya nanti minjem duit nggak dikasih. Kalau orang zuhud tidak pandang mau orang susah mau orang kaya, kalau salah ya salah. Ya.
Jadi kalau orang tawadhu karena kekayaannya, itu belum bisa zuhud. Sebab takut, ya, takut jadi bere, temenang rokok, temenang amplop, temenang duit. Orang kaya salah menurut agama, orang tewani membenarkan itu. Nggak berani menasehati, nggak berani meluruskan, nggak berani mengingatkan, nggak berani menegur, sebab takut teka bagian, teka bere, nggak dikasih duit. Akibat tawadu karena kekayaannya. Nah, jalan ya, itu bener tuh. Waduh, orang apa? Kita salah kan? Kumahnya tuh. Kayak orang lamun ngabejaan, kayak orang minjem duit mau dibere. Kayak orang lamun ayana naon teh, moal. Padahal dia memberi karena Allah yang menggerakkan hatinya. Padahal dia ngasih karena Allah yang menyentuh kolbunya. Ya. Padahal dia kaya pun karena Allah yang memberikan, menitipkan harta. Adik, ya, adik, dia memberikan sesuatu kepada kita karena Allah yang menggerakkan hatinya. Dia sodako, dia memberikan pinjaman kepada kita karena Allah yang menyentuh kolbunya. Kalau bukan Allah yang menyentuh, bukan Allah yang menggerakkan, kalau bukan Allah, maka tidak akan terjadi. Karena kita berjalannya pun dijalankan oleh Allah, kita bicara pun digerakkan oleh Allah. Bahkan ia ngaji nyamel, Allah yang menggerakkan, bukannya karena kita. Ya, berapa banyak orang yang pingin ngaji tapi nggak sampai, mampir di tengah jalan ngopi bari udut. Ngaji ya, ngaji. Dan nabi kemana yanti teh? Dan ngaji yanti, ayah di mana? Oh di itu. Oh. Dan Allah yang menggerakkan kita semua, bukan manusia. Tapi maka la haula wala quwwata illa billahil. La haula, tidak ada daya upaya untuk menjauhi maksiat, wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah, illa billahil, kecuali dengan pertolongan Allah. Daek ngaji pertolongan Allah. Urang bisa ingkahan maksiat karena pertolongan Allah. Jadi jangan kita merendahkan hati kita, apalagi merendahkan diri kita kepada orang yang Allah titipi kekayaan. Kita merendahkan diri hati karena kekayaannya. Why? Kenapa bisa demikian? Karena saat itu 2/3 agama kita hilang. Karena Adilu wa talithu, dan yang ketiga, man hazina ala ma fatahu sukhta qada'i rabbih. Barang siapa orang yang sedih, orang yang gelisah galau dengan apa-apa yang telah luput, lenyap, hilang darinya, bila sudah baru terasa bahwa kehadiran sungguh berharga. Mah lain gitu lain. Duit nak leungit kau pikiran,
Padahal leungitna geus 2 minggu lebih ka ayeuna kapikiran rek dar mau makan duit ka hilang 2000 ya. Kepikiran suguhan teh 2 juta 2000. Sendal dibawa ke masjid, sendal karpil baru beli. Pas keluar habis sholat Jumat panas. Terpaksa akhirnya pulang dengan tanpa sendal nyeker. Ditanya ku babaturan, kemana sendal mana? Leungit aing hanya akal sholat di sana. Sholat hanya akal. Aing nyesal sholat. Padahal kalau nggak sholat mah selamat itu sendal. Sholat disalahin. Goblok eta teh masjid teh. Masih digoblok-goblok. Pangurusna teu ecreug eta teh. Gara-gara sendal hilang. Pengumuman di depan masjid, di pasar Dengklok. Kali ada yang malingnya ke Dengklok. Wah, itu tiang-tiang listrik pengumuman. Gak bisa tidur 3 bulan. Baru makan, karpil kemana? Karpil kemana? Minum es karpil, oh karpil. Kepikiran, sedih, gelisah, ya. Komo awewe. Kemana dirimu pergi dariku. Jon. Sedih. Maka sesungguhnya orang tersebut dia tidak menerima alias benci dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam rukun iman antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Harus iman, harus yakin, harus membenarkan, harus i'tiqad, meyakini akan takdir yang baik dan buruk semuanya dari Allah. Dan jangan suudzon kepada Allah. Harus yakin bahwasanya Allah itu menjadikan, mentakdirkan yang terbaik menurut Allah buat kita, bukan yang terbaik menurut kita. Karena yang menurut kita itu baik belum tentu baik di hadapan Allah. Sebaliknya yang tidak baik menurut kita bisa jadi itu baik di hadapan Allah. Contoh, menurut kita baik tapi di hadapan Allah tidak baik. Contoh sederhana, ayah budak umur 7 tahun pagi-pagi merengek-rengek kepada orang tuanya minta rujak. Minta rujak. Mama, Otong pengen rujak mama. Ya, anu luar anu kanan, sedikit kanan. Nah, minta rujak mama. Jam 7 pagi belum sarapan. Maka orang tua yang bijak, orang tua yang cerdas, orang tua yang sayang kepada anaknya bukan diberi rujak, malah bubur, malah uduk, malah lepet jeung bala-bala.
Kenapa demikian? Sebab ibunya tahu kalau ini anak dikasih rujak bakal mencret-mencret, bakal jadi penyakit. Makanya diberi lontong, diberi lepet, diberi bala-bala, dikasih bubur, dikasih uduk. Jadi kalau seandainya kita minta kepada Allah, ternyata Allah memberi yang bukan kita minta, maka jangan suudzon kepada Allah, sebab Allah lebih tahu daripada kita yang minta. Maka begitu juga apabila terjadi musibah kepada diri kita, maka jangan suudzon kepada Allah, jangan arah, jangan mengeluh, jangan putus asa, apalagi benci kepada Allah, karena bisa jadi di balik musibah itu ada pelajaran yang sangat berharga. Di balik musibah terdapat hikmah mutiara yang luar biasa. Bisa jadi di balik musibah itu kita akan menjadi orang yang cerdas, peka. Amin amin. Nyeri huntu mah, nyeri huntu uih. Muriang. Urang pan di mana dibere gering teh inget Allah. Latih muriang, ya Allah, geus minum obat tapi belum sembuh. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Coba dibere sehat teh inget Allah. Minimal alhamdulillah orang sehat, tapi kenyataannya jarang sehat nyebut Allah. Nyamen. Di saat sehat jarang nyebut Allah. Makanya Allah sayang, ieu jelema teh tara inget ka urang, ieu jelema teh tara eling ka urang, geus dibere geuring supaya naon? Inget, sebab Allah rindu dengan sebutan manusia yang menyebut Allah, Allah, Allah. Ya, itu wapik. Mana isukan gering kabeh. Supaya naon? Amin. Berat maksudna, lain berarti urang hayang gering. Jadi urang teh kudu eling ka Gusti Allah. Ya, dah itu tak nomor seberapa tak? Nomor ketiga. Jadi harus positif thinking. Bahkan dalam sebuah hadis, jikalau seandainya manusia itu tahu, manusia itu dibuka hijab oleh Allah akan musibah tersebut, maka dia akan mempertahankan musibah tersebut. Tidak ingin cepat-cepat berlarut, tidak berharap musibah itu berlalu, tidak. Gitu. Kalau seandainya manusia itu tahu, kalau seandainya manusia dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala akan musibah tersebut, maka manusia itu akan mempertahankan musibah. Insyaallah. Jadi ibarat kita ada di tengah lautan atau lagi di tengah sungai, jangan buru-buru ke sisi, ke pinggir, ke pantai, ke daratan. Jangan. Kenapa demikian? Selamilah di dalam sungai tersebut, selamilah di dalam lautan itu. Karena di dalam lautan kita akan tahu dengan warna-warni aneka macam, aneka ragam bentuk ikan, ubur-ubur, plankton dan lain sebagainya. Apalagi kita selami sampai dalam, sampai dasar, maka kita akan menemukan yang namanya mutiara hikmah. Yang nanti kita bisa. Jadi kalau seandainya kita lagi minum es, minum es ya, jangan kita kesel, apalagi marah. Dah hakikatna eta teh digerakkeun ku Allah. Tapi yang suka minta jangan celamitan, sok minta. Ya, kudung-kudung aya 30, teh kudu meser es menang 2. Nah kita yang dipinta jangan marah.
Allah ieu hakikatna ku Allah digerakkeun dia ku Allah ku Allah ku Allah ku Allah seep seep ku Allah seep ya. Tapi apa? Harus peka. Allah sedang mendidik melatih sabar. 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 Kita lagi sabar. Ya, sabar. Satu. Yang kedua, kalau begitu harus berbagi. Berbagi awewe. Kita harus berbagi. Saur Kanjeng Nabi gitu, belum sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Berarti berbagi. Itu hikmah berbagi. Apabila kita sudah terbiasa berbagi, apabila kita sudah rajin sodako sehingga sodako itu menjadi kebiasaan makanan, maka sebelum orang minta kita sudah beri. Mintanya ya. Jangan ya. Dari bager, itu mah lain merek nyungkun itu mah. Ganti wis jangan laporan mama. Iya babat curan mama. Ya. Nanti bisa. Jadi melatih kesabaran, mendidik saling berbagi, yang ketiga menyayangi orang lain seperti menyayangi mencintai diri. Wah, kalau sudah jadi kebiasaan luar biasa, maka Allah akan mencintai orang-orang yang berbagi. Makanya orang yang meninggal itu dia akan melihat hasil dari apa yang telah dia berikan. Mata dina Al-Quran kan gitu. Dina Al-Quran teh surat naonnya? Al-Quran buka naon hadis. Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas. Kalau seandainya bahasa urang lah, aku dihidupkan kembali, ya, maka aku akan sedekah. Kematianku ditangguhkan kelah kedap. Saya ingin sodako. Kenapa? Tidak ingin sholat, tidak ingin puasa. Yang dia inginkan sodako. Sebab nanti setelah dia meninggal, dia akan melihat hasil sodako. Jadi ternyata besar ganjaran manfaat orang yang sodako. Itu. Jadi di mana kita kehilangan sesuatu, jangan sampai sedih, galau. Boleh sedih, boleh galau, tapi jangan berkepanjangan. Sedih wajar, karena ge manusia. Jelema. Galau wajar. Karena orang capek-capeknya meser, capek-capek ngumpul kelit wajar manusiawi, tapi jangan sampai berkepanjangan berlarut-larut. Gitu. Tapi bukan berarti kalau kita kehilangan sesuatu kemudian kita tersenyum bangga bahagia, alhamdulillah. Coba karang, bayangan, mas kira stres mas, gitu ya. Wah diputus kabogok, alhamdulillah. Diputuskan, alhamdulillah. Mana pun naon bahagia gitu. Saurna pan gitu. Barang siapa orang yang sedih dengan sesuatu yang hilang, maka orang tersebut naon tacina. Dia tidak ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Mata kurang kudu ridho, mata kurang serius, stres ya. Lain gitu, lain berarti kita harus tertawa terbahak-bahak, kan? Harus nerimo gitu, harus menerima ketentuan Allah. Bukan hanya yang enak tapi yang pahit pun harus nerima, ridho, lapang dada, jangan sampai berlarut. Nah, gitu maksudnya.
Yang terakhir warabi'u, dan adapun yang keempat, man syaka musibatan, barang siapa orang yang unjukkan laporan akan musibah. Aduh, tadi orang teh kalengitan duit ngomong ke babaturan. Tadi orang sendal leungit balik nyeker ngomong ke babaturanana. Tadi kabogo orang leungit babaturan. Baju orang dipoe leungit, samping dipoe leungit hilang. Laporan nepi ka CRT nyahuun kabeh. Kehilangan barang se-RW tahu semuanya. Hilang barang sekecamatan tahu semuanya kalau kita kehilangan barang. Padahal yang disebut sabar itu adalah diantaranya jangan melapor kepada selain Allah. Jadi melapor itu hanya kepada Allah. Jadi tunjukkan hanya kepada Allah. Sebab kepada orang belum tentu masalah kita selesai. Kita curhat kepada orang lain belum tentu orang lain bisa memberikan solusi yang terbaik. Bisa jadi kalau kita curhat kepada orang lain tentang musibah yang kita alami, yang kita terima, yang kita deritai, ternyata orang lain itu membicarakan kepada orang yang lain lagi, sehingga musibah orang kanyahoan ku kabehan. Ya. Tungtuna era hilang di 2000 sedesa apaleun. Maka barang siapa orang yang suka melapor akan musibah kepada manusia, fa innama yashku rabbah. Man syaka musibatan fa innama yashku rabbah. Pada hakikatnya dia sedang menggugat Allah, menghujat Allah. Ya Allah, kenapa kau berikan aku musibah? Seperti itu kan? Ya, ada tidak? Jadi seolah orang teh sedang menghujat, menggugat, kenapa aku diberikan musibah seperti ini? Kenapa dia harus lari dari aku? Kurang apanya diriku? Aku ini ganteng, banyak disebut cantik. Jadi unjukkan hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Jadi kalau musibah, orang teh kudu cicing, jangan suka bocor. Tapi kalau dapat nikmat baru, ya orang mah dibalik, kadang-kadang diborong. Dapat musibah laporan, dapat nikmat ngabibita batur, mere henteu. Mere baru datang kintunan, makan es di alun batur. Mere henteu ulahnya, ulah. Atas intaha wallahu